Kerangka kerja manajemen risiko. Organisasi menghadapi tantangan besar akibat disrupsi teknologi, ekonomi pengetahuan, dan ketidakstabilan global yang memunculkan risiko tak terduga. Untuk menghadapinya, organisasi perlu membangun budaya sadar risiko dengan kepemimpinan yang kuat. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam tata kelola, aktivitas, dan pengambilan keputusan organisasi. Dukungan pimpinan puncak sangat krusial, karena tanpa kepemimpinan dan komitmen, kerangka kerja manajemen risiko sulit dijalankan seperti dijelaskan dalam ISO 31000/2018. Faktor kepemimpinan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan perlu dijabarkan dalam kerangka kerja dengan faktor yang dapat memperkuat penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Faktor tersebut adalah kerangka kerja manajemen risiko merupakan turunan dari tata kelola manajemen risiko, menunjukkan bagaimana manajemen risiko dilaksanakan, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Manajemen risiko menjadi bagian dalam strategi organisasi. Organisasi yang berjalan dalam kerangka manajemen risiko tidak takut untuk mengoptimalkan risiko untuk mencapai tujuannya. Memilih aktivitas yang berisiko cukup tinggi, tetapi dapat memberikan hasil yang besar. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dari keberanian pimpinan untuk tidak selalu bermain di zona aman dan mengambil risiko yang telah diperhitungkan atau calculated risk demi mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Bentuk komitmen nyata, integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis, pengambilan keputusan, perencanaan strategis. Ada komitmen dari tingkat kepemimpinan tertinggi untuk penerapan manajemen risiko. Legitimasi penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi dan akan semakin besar kemungkinannya untuk menunjukkan hasil jika diterapkan secara konsisten dan dalam jangka panjang. Karena itu, organisasi perlu menyediakan pendanaan jangka panjang untuk penerapan manajemen risiko tingkat. Kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dengan memasukkan pendanaan manajemen risiko dalam strategi keuangan organisasi. Organisasi memiliki model untuk koordinasi dan integrasi manajemen risiko dalam segala level dalam organisasi. Ada banyak model untuk koordinasi dan integrasi penerapan manajemen risiko model apapun yang digunakan. Sebaiknya memanfaatkan hubungan dan koordinasi antar bagian yang sudah ada untuk menghindari kerja ganda dalam organisasi dan ekosistemnya. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dengan adanya struktur manajemen risiko dalam organisasi dan antar organisasi dan pemangku kepentingan dalam ekosistemnya. Setiap individu dalam organisasi bertindak dalam kerangka manajemen risiko. Organisasi membangun dan mengembangkan budaya sadar risiko dengan memastikan bahwa anggota organisasi baru paham akan budaya sadar risiko. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dari pengetahuan akan risiko menjadi salah satu syarat dalam memilih karyawan. Bukan hanya untuk karyawan level manajerial dan penyelia, tetapi juga untuk staf. Pimpinan puncak adalah pengarah dan pendorong budaya risiko. Membangun budaya sadar risiko yang mengakar di seluruh organisasi sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga perlu arahan dan dorongan dari pimpinan puncak. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan oleh terasanya budaya sadar risiko dalam organisasi, di mana pimpinan mendorong bawahannya untuk selalu sadar risiko dalam setiap aktivitasnya dan menyediakan waktu untuk memberikan arahan dan berdiskusi dengan bawahannya untuk meningkatkan kesadaran risiko. ISO 31000/2018, klausul ke-5,2. Leadership dan komitmen, manajemen risiko, dimulai dari puncak. Tujuan klausul ke-5,2 memastikan komitmen manajemen puncak, menetapkan budaya manajemen risiko, menyelaraskan risiko dengan strategi organisasi. Peran kepemimpinan, manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan aktif, menyediakan sumber daya, mendorong perbaikan berkelanjutan,
bentuk komitmen nyata, integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis, pengambilan keputusan, perencanaan strategis, tanggung jawab pimpinan, menyusun kebijakan risiko, menetapkan peran dan tanggung jawab menjadi role model dalam pengelolaan risiko. Mengapa komitmen penting? Tanpa dukungan pimpinan, sistem akan kehilangan arah, tidak diterapkan konsisten, gagal mendorong budaya risiko. Kedua, komunikasi yang efektif. Kepemimpinan harus menyampaikan nilai manajemen risiko, membangun kesadaran seluruh organisasi. Integrasi ke proses organisasi. Risiko harus diintegrasikan ke operasi harian, rantai pasok, keuangan, SDM, daya manusia. Komitmen melalui kebijakan. Dokumen kebijakan risiko disetujui oleh pimpinan, menyatakan niat dan arahan risiko. Penyediaan sumber daya, anggaran, teknologi, SDM daya manusia dan pelatihan, kepemimpinan dan budaya risiko. Membangun kepercayaan, transparansi, kepedulian terhadap risiko. Keterlibatan pemangku kepentingan. Komitmen juga termasuk mendengar masukan stakeholder, membangun hubungan berbasis risiko. Evaluasi komitmen pimpinan. Indikator, risiko masuk agenda rapat manajemen, tindakan mitigasi, dimonitor. Menjawab tantangan, membangun komitmen, tantangan umum. Risiko dianggap beban administratif. Kurangnya pemahaman, risiko strategis. Studi kasus singkat. Case S2 studi perusahaan XYZ gagal karena tidak ada dukungan dari direksi. Praktik baik, 2 kada. C. Pimpinan aktif bertanya tentang risiko proyek. Rencana kerja wajib menyertakan analisis risiko. Komitmen harus konsisten. Tidak hanya di awal, harus berkelanjutan dan terukur. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal strategi, tapi tentang komitmen yang terus dijaga. Sinkronisasi, strategi risiko. Risiko sebagai bagian dari pencapaian tujuan. Leadership menyelaraskan keduanya. Summary, kepemimpinan adalah pendorong utama. Komitmen bukan formalitas, tanpa top management, sistem gagal. Quote, penutup, risk management starts with leadership, not just in words, but in action. ISO 31000/2018, Principles